jangan sampai kau nggak datang. Itu aja. Ya, berarti statementmu selama ini statement bohong, dan pengacaranya itu pun bohong. Karena pengacaranya itu kan sangat meyakinkan publik kan. Iya, nanti di pengadilan akan ditunjukkan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan datang ke pengadilan. Lihat aja nanti. Oke, kita buktikan nanti. Ya, kita akan tuntut pengacara Jokowi itu berarti penyebaran berita bohong. Kalau sampai Jokowi nggak datang, ya, ada Rifai di situ, statementnya begitu, ya. Ketika debat dengan saya juga di televisi, ada Yakub Hasibuan di situ juga di televisi juga, baik Zoom itu sering mengatakan, iya, Pak Jokowi akan datang ke pengadilan menunjukkan ijazahnya. Kalau enggak, berarti mereka juga kita tuntut penyebaran berita bohong. Enak kali kan, ya, membohongi rakyat, memberikan janji-janji Jokowi akan datang, tapi nggak berani datang. Alasannya sakit. Kemungkinan besar alasannya pasti sakit. Di persidangan Joko Widodo harus datang ke persidangan, ya, seperti janji dari pengacara dan termul-termul Jokowi, ya. Janji para pengacaranya kan begitu. Iya, nanti Pak Jokowi akan hadir di persidangan dan akan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim. Kan ada koma kan, kalau diminta hakim. Kalau hakimnya nggak minta, nggak datang dia. Cuma tulisan aja nanti dibacakan jaksa nanti bla 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 bla. Kita udah hafal sifat Jokowi gitu. Cuma kecewanya kenapa hal ini terjadi di rezim Prabowo Subianto lagi. Kita kira rezim Prabowo Subianto berbeda dengan rezim Joko Widodo. Itu kita kecewanya, ya. Alasan sakit, benar itu. Nanti Joko Widodo, oh iya, belum bisa berjumpa banyak orang, sakit, nggak hadir di persidangan. Tetap aja nanti buzzer dan pemujanya dan pengacara Jokowi nggak tahu diri itu nanti, ya. Statementnya kan berulang-ulang di televisi, di podcast. Iya, nanti Joko Widodo akan hadir di persidangan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim. Nanti dia beralasan kan nggak diminta hakim, ya, jadi nggak datanglah dia. Satu itu alasannya. Yang kedua, Pak Jokowi lagi sakit, tidak bisa bertemu banyak orang. Itu lagi alasannya. Bosan ya. Sampai kapanpun Jokowi kalau seperti itu kau, ya, rakyat akan mengejar kau terus. Bahkan mungkin, ya, ketika kau nggak berani hadir di persidangan nanti Jokowi, bisa jadi nanti ribuan rakyat akan mendatangimu ke rumahmu di Solo dan akan menjemput paksamu. Tindakan Bareskrim dan Polda Metro Jaya itu jelas melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia atau HAM, dan melanggar hak imunitas konstitusional rakyat, constitutional immunity, khususnya para aktivis. Kami, para diaspora Indonesia dari 25 negara lebih, sebenarnya malu angkat isu ini ke dunia internasional. Tetapi melihat penegak hukum di Indonesia, khususnya Bareskrim dan Polda Metro Jaya, yang tidak bisa netral, atau setidaknya kok tidak netral gitu ya, dan tidak bisa bertindak adil atau kurang bertindak adil, maka kami terpaksa harus meminta bantuan dari luar negeri untuk ikut mengawasi dan melakukan penyelidikan tersendiri terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap para aktivis yang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 oleh PBB dan International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Berikutnya, semua legal principle dan fundamental human rights dalam semua kasus kriminal adalah presumption of innocence atau praduga tak bersalah. That all citizens are presumed innocent until proven guilty under the rule of law with due process and fair trial. Bahwa semua orang itu dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah dalam proses hukum di pengadilan yang fair dan adil.
Bagaimana mungkin ada undang-undang seperti KUHP dan undang-undang ITE yang memiliki hukuman lebih dari 5 tahun digunakan sebagai alat oleh Bareskrim dan Polda Metro Jaya untuk menangkap dan menahan seseorang warga negara selama 20 hari hingga 40 hari yang belum terbukti bersalah di depan hukum pengadilan dengan dalih untuk proses penyidikan. Di mana presumption of innocence-nya? Penyidikan bisa dilakukan tanpa harus melanggar HAM seorang warga negara. Bisa dilakukan lewat tahanan rumah atau dengan menggunakan jaminan lain, bail bonds, berupa jaminan sertifikat rumah misalnya, tanah, mobil, atau barang berharga lainnya untuk menjamin orang tersebut supaya tidak kabur. Ya. Kami, para diaspora Indonesia yang tergabung dalam Forum Diaspora Indonesia, sangat prihatin dengan kasus jasa Jokowi yang berlarut-larut dan proses penegakan hukum yang berat sebelah. Yang terakhir, ketika badan publik melanggar hukum, ketika pejabat publik melanggar hukum, dan ketika penegak hukum tidak netral, maka pejabat eksekutif dalam hal ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang harus mengoreksi anak buahnya. Bila Bapak Presiden Prabowo tidak sanggup, maka DPR yang harus mengoreksinya. Anggota DPR sebagai wakil rakyat di parlemen sudah seharusnya membentuk pansus dan menggunakan hak subpuna untuk mendapatkan ijazah asli dari mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Kemudian DPR bisa menunjukkan dan mempublikasikan ijazah itu kepada publik, kepada rakyat Indonesia yang menuntutnya. Setelah itu, biarlah hukum yang berbicara. Demikian poin-poin press release dari Forum Diaspora Indonesia atau FDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada tambahan kebohongan tuh. Ya, yang diingat orang adalah Presiden Jokowi itu pembohong, dan itu pun dinobatkan oleh media asing sebagai King of Inconsistency itu, atau raja tipu, kira-kira begitu yang diolok-olokkan pada beliau. Dan itu memang ada faktanya bahwa Pak Jokowi dari awal sudah berbohong soal SMK. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000, dan Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Nah, Begitu sangat istimewanya mobil ini. Presiden mau buat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja. Kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan, nggak ada. Sudah berbohong soal apalagi ekonomi akan tumbuh 10%. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, November disuruh gini. Final space station crew compartment that brings a bay. Sudah berbohong soal tidak akan ada lagi orang miskin selama dalam 10 tahun ke depan. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Sudah berbohong soal IKN, bahwa udah ada investor dan tidak perlu takut. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sudah berbohong soal di kantong saya ada 11.000 triliun, begitu kata beliau. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada, di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ini bohong nggak ini? Ini masalah komitmen. Kalau kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah.
kekurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Kita harus tegas, harus berani. Ini bohong nggak ini? Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Ini bohong nggak ini? Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Kalau anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ini bohong nggak ini? Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga minta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam, kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu dan hanya berbekal keyakinan, meskipun akhirnya kalah, tapi sudah menorehkan sejarah. Betul kata Dr. Rismon, di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa, bahkan memanipulasi, tapi torehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Mungkin ada 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon dan saya tutup untuk pesan tanggal 13. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga penetap dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup. Mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang ada di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telah. Ijazah SMA nggak ada, rapor cuma kelas 1 SMA, ditambah diploma. Sudah jelas, faktual, bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA, baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum nasional, kurikulum pendidikan nasional, maupun pendidikan luar negeri.
Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak-penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Terima kasih. Terima kasih Mas Desmond, terima kasih juga Mbak Giva, terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang kami. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya dua pihak, adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden gitu. Ya, yang katanya bank Nusantara, ya, malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja, ya. Tadi ada yang berkata, mana wayangnya mas? Wayangnya nanti malam di rakyat bersuara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka tapi dulu, ya.